Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini Bapak Ibu Guru SD Negeri 68 telah meluangkan waktunya untuk berbagi dari hasil program calon guru penggerak yang telah saya pelajari selama lebih kurang 3 bulan, yang mana penerapan budaya positif. Baiklah, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili, dan Bapak Ibu beserta stakeholder SD Negeri 68 yang sangat saya banggakan. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, mungkin langsung saja kita paparkan, yaitu saya perkenalkan Bapak Syarifuddin SPD MPD adalah sebagai fasilitator saya di calon guru penggerak angkatan 9, dan Ibu Nurlaili SPD MPD adalah sebagai ibu pengajar praktik. Nah, pada modul 1.4 yang kami pelajari yaitu tentang budaya positif, yang mana budaya positif ini adalah hal yang harus kita lakukan di sekolah atau di kelas khususnya. Nah, apakah yang termasuk pada budaya positif ini? Ada 6 kategori. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori, motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu mendengar kata disiplin pasti kita sudah pernah ya Bapak Ibu ya. Nah, apa sih yang terbersit atau terlintas di pikiran kita kalau kita mendengar kata disiplin itu Bapak Ibu? Mungkin ada yang bisa menjawab kalau kita mendengar disiplin. Nah, yang terlintas itu apa Bapak Ibu biasanya? Ya Bu Yuli? Mematuhi peraturan. Ya. Kalau misalnya sekolah selalu datang tepat waktu. Ya. Dan Iya, betul apa yang disampaikan Bu Yuli ya, tepat waktu, disiplin, pokoknya yang sesuai dengan patuh gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ternyata Bapak Ibu, disiplin selama ini kita ibaratnya kita pahami sesuatu yang rasanya tuh bikin patuh, taat, sesuai aturan. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ternyata bukan tidak salah, bukan tidak salah. Ternyata disiplin itu bukan yang menakutkan atau menekan kita, ya. Tetapi ternyata disiplin itu menurut para ahli artinya adalah belajar. Ya Bu Kamel tadi angkat tangan dulu, Kenapa Ibu Kamel? Disiplin itu bagi saya itu belajar demi kebaikan sendiri. Ya, betul sekali Bu Kamel. Ya, aku Bu Kamel belajar ya Bu Kamel ya, belajar ya untuk melakukan hal-hal yang baik di sekolah dan khususnya terutama di kelas kita sendiri. Nah, jadi yang kita pahami dulu di sini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Budaya positif itu bisa kita wujudkan dari nilai keyakinan atau universal yang kita belakangnya. Dan salah satunya nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh Indonesia sesuai dengan kurikulum merdeka, yaitu yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi Bapak Ibu, inilah dia salah satu nilai-nilai kebajikan yang akan kita capai, yaitu ada 6 dimensi. Nah, apa itu? Ternyata ilusi jika seorang guru itu bisa mengontrol murid. Jadi guru itu tidak bisa ternyata mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan efektif dan bermanfaat itu bisa mengubah anak. Kita memberikan hukuman atau konsekuensi yang bermanfaat, yang positif lah gitu ya. Ternyata itu tidak juga membuat anak itu akan lebih baik. Dan yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan saran membuat orang merasa bersalah, menguatkan karakter mereka.
Nah, yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita memaksa orang untuk kehendak kita nggak bisa. Nah, itu dia Bapak Ibu. Jadi cara penerapannya seperti apa? Nah, mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran dirinya berdasarkan nilai-nilai kebajikan tadi, yaitu lebih ke arah disiplin diri, seperti yang Ibu bilang tadi ya, yang dapat mengontrol diri dalam segala tindakan, dapat membuat murid memahami dan menyadari bahwa motivasi itu muncul dari dalam diri mereka sendiri. Itulah yang disebut dengan motivasi intrinsik yang memang lahir dari hati mereka. Nah, itulah yang harus kita tumbuhkan pada jiwa-jiwa anak kita, bahwa bukan akibat paksaan mereka mematuhi kita, bukan karena pujian, bukan karena hukuman, tetapi memang berdasarkan dari motivasi intrinsik yang ada dalam diri mereka sendiri. Nah, yang selanjutnya teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Jadi ada tiga motivasi yang dimiliki seseorang. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak kita biar nyaman, mereka mengikuti kita untuk biar nyaman aja, biar nggak ada hukuman. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan pujian atau imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, itu merupakan motivasi eksternal ternyata. Dan yang manakah motivasi internal? Yaitu mereka yang menginginkan diri mereka sendiri, menghargai mereka sendiri atas apa yang mereka percaya. Selanjutnya, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu bersifat satu arah, diberikan oleh satu guru aja gitu. Jadi ketika anak berbuat kesalahan, langsung gurunya memberikan hukuman. Jadi hanya searah dari gurunya, jadi murid hanya menerima saja. Sedangkan konsekuensi itu sudah terencana Bapak Ibu. Artinya sudah ada kesepakatan terlebih dahulu dari guru dan murid. Nah, itulah yang disebut nanti kita lebih dalam lagi, yaitu tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, ada yang lebih menarik lagi, yaitu restitusi. Proses menciptakan kondisi murid, bagaimana dia memperbaiki kesalahannya sehingga dia bisa lagi kembali ke karakternya, dia sendiri yang mencari solusinya. Nah, inilah yang disebut dari identitas gagal ke identitas sukses. Nah, selanjutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini berperan dalam wujudnya terbentuknya keyakinan kelas antara guru dan murid. Keyakinan kelas atau sekolah itu bisa berupa pernyataan universal yang mudah ingat, dipahami, dan harus diterapkan dengan sekolah. Dan cara keyakinan kelas yang telah kami lakukan di kelas 2B. Saya buat di kelas 2B. Kita saksikan dulu bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu? Baik, alhamdulillah, rabbil alamin. Ya, pagi ini nanti kita belajar. Iya. Nah, sebelum kita membuat sebuah diapositif nanti ya di kelas kita ada rancangan ya aksi nyata diapositif, nanti kita harus eksekusi dulu deh. Jangan Ibu semangat ya. Mau? Ya. Oke, semangat. Iya, bentar. Dewa saya, anak Ibu sekalian, hari ini kita akan membuat ya budaya positif berupa keyakinan kelas kita atau kesepakatan kelas kita. Tahu saya pernah dengar kata keyakinan dengan kesepakatan itu, tahu nggak sih? Ini bukan duanya. Nah, belum tahu. Jadi sayang, kesepakatan itu atau keyakinan Ini proses menjelaskan dulu pada anak-anak kita. Anak-anak
anak ibu, Apa itu kesepakatan? antara anak ibu dengan teman-teman Dan yang keyakinan. lain itu punya kesepakatan, punya kalau anak ibu itu sepakat kita untuk melakukan hal yang baik yang menurut diri anak ibu sendiri. Ini baik tak ya? Jadi agak selalu nikah. Nah, boleh kan? Ada yang nggak boleh kayak gitu. Nah, ya kan? Boleh kan waktu berapa dia. Nah, jadi harus tepat waktu. Nah, itu adalah satu hal yang kita sepakati harus tepat waktu. Jadi kalau tidak tepat waktu gimana? Biasanya kan kalau tidak tepat waktu nanti kalau udah kita sepakati kita sudah tahu oh iya ya saya salah ya kan? Bisa nanti sepakatannya diingat. Sepakat nggak kita seperti itu? Setuju tidak sayang? Misalnya nih sampai lagi misalnya nanti kan terpas supaya hal-hal positif. Kalau supaya seperti ini caranya ibu minta kesepakatan. Nah, setelah dijelaskan, kita minta saran siswa kita. Jangan tidak kata-kata tidak boleh tidak digunakan ya sayang ya. Harus kalimat yang positif. Misalnya kalau yang positif tidak boleh, tetapi dilarang sama harus jujur. Dituliskan di sini satu saja. Itu dengan cara pemberian aja yang menulis di sini apa kesepakatan yang diminta. kertas. Ya, mau saya nggak mau nulis. Bisa jadi dituliskan ngomong aja. oleh siswa kita. Ya, nah itu bagikan di satu kertas. Nah, baiknya ibu. Nah ini ada kertas jadi ibu bagikan anak ibu tulis di sini apa yang mau disepakati. Paham saya? Satu aja. Nah nih, apa yang bicara warna apa? Ya, siswa yang udah lancar apa yang kelas 2 langsung nulisnya, yang mungkin belum belajar mereka mengeluarkan pendapat. langsung ditulis, dipikirkan, ya. Nah, anak-anak lagi berpikir dan nulis apa kesepakatan yang akan mereka inginkan pada proses ini. Setelah anak-anak Ibu sudah dibikin Tulis, kesepakatannya. Nah, kalau begitu kita akan tampung semua, ya, cara atau masukan dari anak ibu tentang kesepakatan, tempelkan ke papan tulis. Ya sayangnya, paham ya? Nah, ambil contoh seperti ibu bilang tadi. Nah, siapa ibu bilang? Ya dulu ya. Pagi ya. Nah, siswa suruh ke depan untuk menempelkan hasil yang mereka tulis tadi, dan guru merangkum nanti mengelompokkan atau memetakan mana kesepakatan yang sama mungkin disatukan. Nanti barulah terbentuk. Ada di Ya. ngomong atau nempel? Oke. Nah, udah mulai. Ya sayang, ada sebagian temannya sudah menempelkan ya kesepakatan ini dan yang tidak menulis boleh angkat tangan apa yang mau disepakati. Siapa yang mau menjawab apa yang dibacakan dulu ya? Nah, datang tepat waktu, ya. Datang tepat waktu. Sama ya, datang tepat waktu, jaga kebersihan sekolah, sama berdoa sebentar dan pintar, membuang sampah pada tempatnya. Ya, ada yang lain? Ada masukan yang lain? Ya, apa? Bu? Tak belajar pintar, kasih paham yang sama
kata-katanya kita satukan. Nah, ini ada 5 kesempatan. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Setelah kebersihan di sekolah dan kelas itu bisa menjelaskan pembelajar. Nah, berarti inilah hasil dari kesepakatan. Telah dapat kesepakatannya di sana ada 5 kesepakatan. Iya, kita menuju ini berarti kita harus memikir kesepakatan tadi ini kita ini sah. Sah ya kan? Sahnya itu antara ibu orang kelasnya dan nanti perwakilan dari siapa perwakilan nama ibu di kelas? Iya, berarti siswa ya. Pada Siswa ketua kelasnya kalau siswa sebagai ketua berarti siswa lah ya. kesepakatan kelas yang telah dibuat. Ibu tuliskan. Nah, silakan Dituliskan sama gurunya. Nah, ketua kelasnya. Oke, kesepakatan kelas 2B. Ya, kita Ya, setelah terjadi kesepakatan kelas, jadi kita cantik-cantikan, apakah pakai styrofoam, apakah pakai kita bikin spanduk atau banner, baru kita akan pajang di kelas kita, Bapak Ibu. Dan kita tenang. Yang sedang Pajang di depan kelas. Dan kebetulan saya pajang nih ini ya. pas pintu masuk sekolah. Nah, ini dia Bapak Ibu. Nah, selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, itu adalah cara pembuatan keyakinan kelas. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia hidup, yaitu bagaimana seorang itu tentang sandang pangan papannya di rumah. Yang kedua, love and belonging, yaitu kebutuhan cinta dan kasih sayang, merasa dicintai, diterima oleh orang tua atau teman-temannya. Yang ketiga, power atau kebutuhan penguasaan. Bagaimana dia memiliki rasa punya kekuasaan di kelas, ya kan? Nah, yang harus dihargai, dia pengen dia tuh dihargai gitu. Yang keempat, kebutuhan kebebasan atau freedom, bebas untuk melakukan sesuatu. Dan yang kelima, kebutuhan akan kesenangan yang harus mereka penuhi. Selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Nah, ini untuk guru, bahwa kita sebagai guru pasti pernah melakukan 5 hal ini. Yang pertama, kalau saya Bapak Ibu terus terang aja, mungkin yang selalu saya lakukan selama ini adalah pada posisi kontrol penghukum dan teman, mungkin Bapak Ibu ya. Ternyata kita belum tepat mungkin ya dalam menangani ke kasus anak-anak kita. Yaitu yang pertama, posisi kontrol penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau dan manajer. Nah, di mana di sini kita bisa lihat prosesnya atau cara-cara penanganannya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Nah, pada posisi ini Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. dulu Jadi sekarang menjelaskan. bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa taruh alarm saya semalam. kenapa Naren terlambat katanya. Keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri. Menanyakan kesepakatan atau keyakinan kelas yang Orang sudah lain mungkin dibikin. ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Guru selalu memberikan pertanyaan Saya akan pematik coba untuk agar menjawab siswa misal alarm saya, Bu. Baik. bisa mencari solusi dari kesalahan yang dia perbaiki, yang dia perbuat. Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik,
Jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, demikianlah 5 posisi kontrol guru yang mungkin sudah kita lakukan Bapak Ibu, dan di antara 5 posisi kontrol tersebut, posisi manajer lah yang tepat mungkin ya harus kita lakukan. Segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, segitiga restitusi, guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah, yaitu melalui 3 tahap. Yang pertama, guru menanyakan atau menstabilkan identitas permasalahan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa tujuannya? Yaitu menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada kasus pertama, siswa-siswa SD negeri nomor 2 sudah belajar dan kasus pertama, siswa telah datang ke sekolah. Dia sering datang. Iya siswa, silakan duduk ya. Lalu pertanyaan buat teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ini adalah proses melakukan segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Ya, kita panggil anaknya secara pribadi atau personal. Nah, Saya Ibu ini dan tadi juga beberapa ibu lihat dan dari ibu juga abangku beberapa kali terlambat ke sekolah. Sudah. Ya. Kalau ibu boleh tahu, ini pada proses menanyakan keyakinan jelas. Keyakinan. Ya, kata Bapak Ibu. Ya, sebetulnya. Baiklah Bapak Ibu, itulah tadi video dari cara penanganan dari sebuah masalah yaitu masalah keterlambatan siswa dan ditangani oleh 5 posisi kontrol. Nah, mungkin bisa saya sebutkan untuk penghukum ciri gurunya bernada suara tinggi, matanya melotot, dan jari-jarinya kita nunjuk-nunjuk siswa kita, menghadap mereka. Nah, itu dari posisi penghukum. Selanjutnya pada posisi membuat merasa bersalah, ciri khas yang kita lakukan atau guru itu lakukan adalah suaranya memelas, hibah gitu ya Bapak Ibu, terus halus dan seperti sedih gitu. Bahasa tubuhnya merapat pada anak dan terlihat lesu, lemas gitu, sehingga anak
merasa bersalah Bu. Saya dan ibu ini dapat masalah gitu. Selanjutnya ketiga, posisi kontrol teman. Nah, ciri-cirinya posisi kontrol yang apabila kita terapkan posisi teman ini adalah suara kita ramah terhadap anak, ramah, terus akrab terhadap kita tanpa ada seperti pembeda, kan? Dan bercanda, santai. Dan bahasa tubuh kita merapat pada anak, kita senyum, jelaka, bersenda gurau. Selanjutnya, pada posisi pemantau. Nah, apabila ada kita melakukan posisi pemantau pada anak kita, ciri khasnya itu seorang guru itu hanya mengawasi, memantau, suara kita hanya datar, serius lah seperti itu Bapak Ibu. Terus bahasa tubuh kita tuh formal, tidak ada senyumnya, pokoknya datar Bapak Ibu. Dan yang terakhir, ciri khas manajer. Nah, posisi kontrol ciri khas manajer ini, ciri-ciri khasnya, nada suara kita itu tulus, bahasa tubuh kita tidak kaku, santai, tidak pula berlebihan terhadap anak, dan kita mendekat pada anak seperti seorang guru yang menasihati muridnya, tapi bukan seperti yang terlalu akrab ya, tapi santai, normal gitu Bapak. Nah, itulah kesimpulan dari video kita tadi, ciri-ciri khas yang diperkuat guru pada setiap posisi kontrolnya. Dan rangkaian dari semua posisi kontrol itu yang paling baik kita lakukan adalah posisi manajer. Nah, menyambung ke posisi manajer Bapak Ibu, apa yang dilakukan, lakukanlah yang seperti tadi, yaitu segitiga restitusi. Nah, restitusi ini juga mungkin lama harus kita lakukan. Jika kita punya masalah 3 orang kan sehari itu lama kayak Bapak Ibu melakukannya. Tapi kita lakukan secara bertahap, ada 3 tahapannya. Nah, apa saja tahapannya? Yang pertama, tentu kita memanggil siswa kita atau anak kita yang mempunyai kasus. Nah, apa kasusnya? Kita panggil secara personal atau pribadi. Nah, setelah kita panggil, baru kita lakukan segitiga restitusi, yaitu 3 tahapnya. Yang pertama yaitu identitas. Nah, artinya menstabilkan identitas. Artinya kita menanyakan pada siswa kita dengan kata-kata apa yang sudah anak kita pada anak kita. Terus setelah itu kita lakukan, setelah kita menjawab kasusnya ini Bu, dia sering meminjam barang saya tapi tidak dikembalikan. Baru kita lanjutkan dengan kalimat validasi tindakannya setelah. Jadi dia tidak menanyakan kan gitu kan. Nah, mungkin saya marah Bu, saya ejek dia sering ini ya. Itulah dia mengakui tindakan yang salahnya. Baru kita beri penguatan bahwa ibu atau kita juga punya masalah. Tidak ada manusia yang sempurna.
Jadi kita contohkan pada diri kita, ibu juga seperti akan marah kalau barang kita dikembalikan. Nah seperti itu ya kan. Atau hobi main HP, ibu juga hobi main HP, tapi nah ada batas waktunya. Nah setelah kali tindakannya salah, barulah kita lakukan yang namanya menanyakan keyakinan. Nah menanyakan keyakinan itu dia bapak ibu kesepakatan atau keyakinan yang sudah kita buat di kelas tadi, seperti video tadi. Nah ini menurut anak ibu betul nggak tindakan itu? Enggak bu. Nah sesuai dengan kesepakatan sekolah kita. Nah dia ingat tuh tidak sesuai bu. Jadi apa yang akan kita lakukan? Anak ibu? Ya saya mungkin kurang menghargai tempatku karena saya ngejek dia sendiri berpikir menemukan kesalahan itu, mengakuinya gitu kan, dia tahu, dia sadar. Terus apa dia lakukan? Apakah perlu keyakinan terus itu kita langgar atau sesuai dengan dia, atau dia akan menjawabnya? Tidaknya bagaimana selanjutnya? Tentu akan mencari solusi yang bu, saya mau dan saya akan lebih menghargai teman saya. Nah, berbagai macam lah pendapat dan nah di situ tahapan segitiga restitusi itulah yang namanya posisi manajer yang sudah kita lakukan, dan anak kita yang mencari solusinya sendiri, mereka sadar, mereka bertanggung jawab, dan mereka mandiri, bahkan bernalar kritis. Dan situ ditemui profil Pancasilanya, nilai kebajikannya. Nah tukarnya segitiga restitusi itu kita boleh kita kembali ke kelas atau mungkin waktunya istirahat. Nah seperti itu. Nah berkaitan dari tahap ketiga yaitu keyakinan kelas. Nah mungkin bisa saya lebih kalau tadi terlalu cepat kita tonton langkah-langkah untuk pembuatan keyakinan kesepakatan kelas itu, yaitu yang pertama kita memberikan penjelasan atau keterangan atau apa sih itu keyakinan kelas terhadap siswa-siswa kita semuanya satu kelas, itu keyakinan kelas. Nah setelah kita terangkan, kita jelaskan atau memberikan apa arti dari kelas itu, maka kita berubah dengan cara yang pertama, keyakinan kelas itu ini sepakati dari atau idenya itu muncul dari siswa itu sendiri. Nah jadi kita suruh anak-anak kita mengeluarkan pendapatnya, kan boleh dengan anak-anak, boleh dengan kita kasih stick note atau kertas origami, suruh kita menulis, boleh di situ kan. Nah setelah kita berbicara, kita memberikan apa sih kesepakatan atau nilai kebajikan yang akan dilakukan di kelas itu, baru kita kumpulkan. Setelah kita kumpulkan, tugas guru selanjutnya mengelompokkan atau memetakan mana pendapat yang sama kita samakan. Nah, yang kalimatnya negatif kita sama-sama jadi ubahkan positif. Nah, kita kelompokkan, datang tepat waktu atau menghargai waktu, jujur, menjaga kebersihan. Jadi sekarang kata-katanya lebih simple, mudah perlu kalimat-kalimat yang panjang, tapi ada di situ nilai kebajikan universalnya Bapak Ibu. Nah, setelah kelompokkan, mungkin kita mendapatkan dari kesepakatan semua pendapat kita itu ada 5 kesepakatan. Nah, kita tulis 5 kesepakatan. Oke, untuk penguatan gurunya membacakan lagi.
Nah, sekali lagi biar siswa-siswa kita tahu hasil kesepakatannya. Oke, pertama menjaga menghargai waktu, dan waktu itu menghargai waktu, berdoa belum dan sesudah, belajar, bersihan, jujur, saling menghargai atau mendengarkan guru atau teman yang berbicara, atau mengacungkan tangan saat ingin berpendapat. Karena kadang-kadang kita satu ngomong semua ngomong, kita nggak tahu mana yang kita dengarkan. Itulah kita tetap terapkan di kesempatan apabila kita ingin berpendapat, acungkan setelah tamat bersuara, jangan semuanya. Jadi kita tidak tahu kan mana yang itu yang kita kami. Jadi itu juga namanya saling menghargai satu dengan lainnya saat berbicara, tidak bersamaan gitu ya Bapak Ibu. Nah, setelah dibacakan, kesepakatan tadi kita tuliskan di spiorok, boleh kita mungkin di banner atau kita print secantik dan semenarik mungkin. Kita tertarik nanti ya Bapak Ibu semenarik mungkin menuliskan hasil keyakinan atau kesepakatan kelas tadi. Nah, setelah itu kita adakan penandatanganan atau pengesahannya. Nah, sebenarnya kan itu semua siswa menandatanganinya. Siswa satu persatu untuk menandatangani kesepakatan itu satu persatu. Coba saya karena di videonya itu kan diwakili oleh ketua kelas, ya kan? Nah, diwakili oleh ketua kelas. Jadi anak kelas kedua karena bebannya dan mereka setuju diwakili kelas. Jadi ketua atau boleh semua warga kelas. Jadi kalau saya murid kelas 2 itu 36, berarti itu 36-nya pada tangan di kesepakatan kelasnya atau ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Nah, setelah ditandatangani sebanyak siswa kita dan kita mungkin ikut menandatangani, barulah kita pajang, kita hasil kesepakatan kelas itu di kelas. Nah, kebetulan di kelas itu saya menempel di pintu masuk. Nah, di biasanya mungkin kalau peraturan ditempel di dalam kelas, ini saya menempel di pintu masuk. Ya Bapak Ibu, biar anak itu pas masuk sepatu masuk itu pun tidak terbaca lagi, ya kan? Nah, itu Bapak Ibu untuk keyakinan kelas. Selanjutnya, ya Bu Ili senyum-senyum ini. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, setelah keyakinan kelas dilakukan, nah itulah yang namanya budaya positif. Budaya positif yang sudah dilakukan di sekolah. Jadi saya sebagai guru penggerak calon Bapak Ibu masih calon guru angkatan 9 melakukan salah satu budaya positif di sekolah di kelas itu, yaitu membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Sebenarnya apakah itu aja? Tidak. Masih banyak budaya positif atau hal-hal positif yang lain. Masih banyak yang harus bisa kita buat di sekolah atau di kelas kita. Apa saja? Mungkin saya juga terpikir ini Bapak Ibu akan mencoba budaya positif. Kamu lihat, kamu ambil. Nah, kamu lihat, kamu ambil.
itu berkaitan dengan sampah Pak Ibu. Karena saya sejak belajar izin Bu meruncing ya. Jadi pikiran saya tuh di laci itu pasti nggak ada sampah karena dia selalu izin meruncing. Nah setelah pulang sekolah teman-temannya piket, ketika piket dilihat laci-lacinya, Masya Allah, Subhanallah, kata banyak juga sampah di lacinya. Di dalam lacinya banyak juga dan ternyata di kelas itu kalau sampah itu tidak membuang, bukan sampah itu, anak-anak itu tidak mau mengambil. Itu bukan punya saya. Nah, kan punya saya Bu. Jadi saya sebagai ibu, ya nggak apa-apa rasanya, ya nggak punya saya Bu. Jadi nggak mau, nggak adil karena dengan mereka yang buang. Nah akhirnya saya berpikir Bapak Ibu, kamu lihat kamu ambil, meskipun itu nggak punya dia itu program rencananya nanti ke depannya mau ditetapkan nanti ini setelah ini budaya positifnya. Kamu lihat kamu ambil, sudah saya telah bilang kemarin setelah minta tapi belum lagi secara mendalam. Nah itu program selanjutnya nanti lah slogan atau iklan nanti di kelas itu. Kamu lihat kamu ambil apapun sampahnya dimanapun ambil, maupun satu atau dua. Nah seperti itu Bapak Ibu. Nah selain itu masih ada kehlakin, nanti bisa Bapak Ibu gerakan juga. Semoga kita bisa saling berkolaborasi, bisa berbagi ide bersama teman-teman rekan sejawat di SD Negeri 68 Pekanbaru. Apapun itu kita bisa saling bertukar pikiran, gagasan, masukan demi sekolah kita, khususnya kelas kita, dan untuk memberikan nilai-nilai kebajikan yaitu profil pelajar Pancasila. Semoga nanti praktik baik ini atau aksi nyata ini bagikan kepada Bapak Ibu, meskipun kita susah untuk merubah mindset kita, cara pikir kita yang selama ini udah tertanam tiba-tiba berbalik gitu kan Bapak Ibu. Susah untuk mengubahnya, tapi harus kita mulai melakukan perubahan secara berangsur-angsur. Itu juga dengan saya Bapak Ibu. Saya sama sekali shock atau trauma dengan mereka. Ternyata seperti itu. Nah, jadi harus mulai berpusat pada anak sesuai pemikiran negara, terus berkolaboratif, bekerja sama dengan kepala sekolah. Jadi kita nggak bisa sendiri Bapak Ibu. Harus dengan semua warga sekolah, kepala sekolah, rekan sejawat, murid. Nah itu objek utamanya, penjaga sekolah dan lingkungan sekolah. Terus kita juga harus mandiri Bapak Ibu untuk mengupgrade ilmu. Sekarang kita pelatihan kan susah Bapak Ibu, disuruh kepala sekolah kan sekarang jarang. Kita sendirilah mencari ilmu itu. Itulah di platform Merdeka itu Bapak Ibu, mengupgrade ilmu kita terbaru. Itulah mandiri, secara sendiri kita mencari ilmu itu. Terus selanjutnya inovatif. Guru itu juga harus inovatif, punya ide-ide baru ya. Selain itu yang terakhir adalah refleks. Mungkin selama ini kita terbiasa dengan istilah evaluasi. Nah, ini namanya reflektif atau refleksi. Apapun yang kita lakukan, kita harus lakukan evaluasi diri atau merefleksi diri kita, di mana kekurangannya, biar besok bisa kita perbaiki untuk kedepannya. Ya Bapak Ibu. Nah, sesuai dengan materi-materi Ki Haji Dewantara. Nah, semoga berbagi ini menambah
ilmu kita semua, terutama saya, dan semoga nanti kita bisa menyatukan visi misi kita, cara pikir kita untuk ke sekolah kita baik ke depannya, dan semoga juga Bapak Ibu termotivasi, terinspirasi ya Bapak Ibu untuk ikut calon era angkatan 11. Angkatan 11. Semangat Bapak Ibu. Ya semangat jangan. Terus Bapak Ibu, ya, selanjutnya materinya kita apapun budaya positif atau disiplin positif yang ada di sekolah kita, semoga kita bisa melanjutkannya, menerapkannya, tidak hanya terhenti saja tapi tetap berlanjut dan berkesinambungan sesuai dengan tujuan dari implementasi kurikulum Merdeka, bahwa budaya positif itu sangat penting di sekolah, terutama di kelas C, dan juga disiplin positif. Nah, sebagai kebiasaan apa namanya Bapak Ibu ya, sharing atau berbagi ilmu yang kami dapatkan di CDP, yaitu mengajak Bapak Ibu sesuai dengan motonya tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Nah, semoga tergerak hati Bapak Ibu untuk ikut CDP selanjutnya, bergerak untuk melaksanakan dan menggerakkan lagi nanti teman-teman yang ada sini. Pertama 1 orang, nanti jadi 2 orang. Nah, sehingga menularlah ketika bisa jadi satu mindset kita. Makin banyak yang paham, akhirnya kita di SD 4 ini satu visi misinya sama-sama mengetahui materi ini, nanti kita berbagi, tularkan ke teman lain praktik baiknya. Nah, semoga efek atau dampaknya ke SD Negeri 68 ini akan lebih baik lagi ke depannya. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah saya tidak ibaratnya hanya membagi ilmu, menjadi ibaratnya atau menggurui. Saya hanya memberikan materi atau penimbasan gitu ya Bapak Ibu dari apa yang telah saya pelajari. Itulah dia dari disiplin, terus teori motivasi, keyakinan kelas, segitiga restitusi, 5 posisi kontrol guru, 5 kebutuhan dasar manusia. Itulah dia poin-poinnya Bapak Ibu. Nah, ada yang bertanya dari Bu, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Reni yang telah memaparkan budaya positif budaya positif bagi anak-anak
yang mana yang telah diikutinya selama dia pelatihan CGP, yang mana dia merupakan angkatan yang ke-10. Semoga berikutnya ada angkatan 11, 12, 13-nya. Ibu mohon kepada yang terutama yang merasa PNS, coba diikuti. Semoga kalian menjadi lebih sukses dan sukses. Amin. Yang akan dipaparkan oleh Bu Reni pada hari ini ada manfaatnya buat kita semua. Dan kepada Bu Reni semoga ada perubahannya paradigma. Cara dia mengajar di kelasnya, cara dia langkah-langkah mengajarnya lebih baik dari yang sebelum-belumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai yang mendengar yang disampaikan oleh Bu Reni tadi, ya, sebagai yang telah saya dapatkan yang dia ajarkan untuk kita semua, saya dan guru-guru di sini, bahwasannya ya tentang mengajari tentang anak itu ya ada beberapa dasar-dasar yang harus diikuti. Misalnya dari apa dia ya dasar manusia, kebutuhan dasar manusianya, terus juga 5 cara ngapakan siswa menertibkan siswa ya, atau 5 posisi kontrol. Di situ saya dapat melihat bagaimana cara mengajar atau mendidik anak dengan baik. Dan serta yang terakhir itu ada segitiga restitusi, di mana tadinya kita itu mengapakan anak itu ya seperti kalau ada sesuatu itu dibicarakan bersama anak dan guru sehingga terjadinya sebuah solusi bersama-sama. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Semoga bisa saya terapkan dan guru-guru di sini sebagai perubahan ya cara mendidik kita terhadap anak-anak pada zaman ini. Hidup calon guru penggerak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya guru kelas 1A bernama Binda Septia Putri MS, yang mana setelah saya tadi mendengarkan penjelasan dari Ibu Reni, di sana saya banyak mendapatkan perubahan-perubahan ya, yang mana perubahan yang mungkin tadinya menggunakan cara pikir yang lama, setelah melihat adanya penjelasan dari Ibu Reni, saya melihat kembali, oh ternyata seperti ini. Bagus juga nih kalau saya akan terapkan ini nantinya ke anak-anak murid saya. Nah, kemudian salah satunya yang bikin saya tertarik tadi itu adalah tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi, ya kan? Ini juga kayaknya bakalan akan saya coba nih di kelas saya nantinya. Nah, semoga saya dapat menerapkan di dalam kelas saya nanti, dan semoga saya dan teman rekan sejawat saya yang lain sekiranya bisa termotivasi untuk ikut calon CGP berikutnya. Nah, semoga kami semua itu bisa melaksanakan seperti yang dilakukan oleh Ibu Reni dan mengikuti angkatan CGP yang ke-11 ya Bu Reni ya. Oh iya, yang ke-11 ya Bu Reni ya. Doakan kami Bu Reni, semoga kami bisa mengikuti langkah Ibu Reni. Terima kasih. Assalamualaikum.
do.